Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kali ini kita akan membahas kisi-kisi PAS Matematika kelas 7 semester 2. Tapi sebelumnya, like dan subscribe dulu ya channel Ides Chan biar semakin banyak lagi soal-soal yang akan aku bahas. Soal yang pertama, perhatikan soalnya ada poin 1, poin 2, 3, sampai 4. Nah, dari kalimat di atas yang merupakan kalimat terbuka adalah, kita harus tahu dulu apa itu definisi kalimat terbuka. Kalimat terbuka adalah kalimat yang dapat bernilai benar atau salah, tergantung dari nilai yang digunakan, atau kalimat yang memuat variabel. Sekarang kita cek untuk poin yang 1. Ini 7 tambah 3, dia kalimat bernilai benar, ya. Tapi dia bukan kalimat terbuka, karena kalimat terbuka kan bernilai benar atau salah, tergantung nilai variabelnya. Nah, kan yang kedua, 15 tambah X sama dengan 20. Ini merupakan kalimat terbuka, ya. Ini merupakan kalimat terbuka karena saat kita masukkan nilai X-nya itu 5, maka dia bernilai benar, yaitu 20. Tapi saat X-nya kita kasih nilainya di bawah 5, 4, 3, 2, atau 6, 7, 8, maka dia akan bernilai salah. Maka ini masuk ke kalimat terbuka. Terus kalimat yang ketiga, 18 bagi 3 itu sama dengan 9. Ini kalimat bernilai salah. Tapi dia tidak terbuka, dia hanya bernilai salah aja. Terus yang keempat, X dikurang 6 sama dengan 20. Dia memiliki variabel, dan bila X-nya kita masukin 26, maka dia bernilai benar. Apabila dia di nilai yang lain, maka dia bernilai salah. Maka itu yang dimaksud dengan nilai kalimat terbuka. Jadi kalimat terbuka itu ada di poin 2 dan poin 4. Jawabannya adalah B. Oke, soal berikutnya, grafik penyelesaian dari 4 plus 3X lebih besar sama dengan 28. Untuk X bilangan real adalah, nah kita lihat grafiknya gimana. Kita harus cari dulu nilai X-nya berapa. Ya, di sini kan ada 4 ditambah 3X lebih besar sama dengan 28. Jadi kita turunin di sini. 3X lebih besar sama dengan 28. Yang 4-nya pindah, positif 4, jadi negatif 4. Jadi 3X lebih besar sama dengan 24. X-nya lebih besar dari 24. Ini pindah ya. Kita bagiin 3. Jadi X lebih besar sama dengan 8. Oke. Ingat kalau dia lebih besar, maka dia arahnya ke kanan. Dan ada tanda sama dengan, maka bulatannya penuh. Ya. Dan arahnya ke kanan kalau dia lebih besar. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Soal berikutnya. Penyelesaian dari persamaan 3X min 5 sama dengan 22 adalah 3X sama dengan 22 min 5 pindah jadi plus 5. Jadi 3X sama dengan 27. X sama dengan 27 bagi 3. Jadi X sama dengan 9. Oke, jawabannya adalah A. Oke. Soal yang selanjutnya. Diketahui persamaan 5X min 6 sama dengan 2X plus 3. Nilai X plus 5 adalah, oke, kita cari dulu nilai X-nya berapa. Kita kelompokkan variabel sama variabel, konstanta sama konstanta. Kita taruh variabelnya sebelah kiri. 5X, 2X-nya pindah ke kiri jadi negatif 2X sama dengan 3. Yang ini negatif 6 jadi positif 6. Jadi 5X dikurang 2X sama dengan 3X. 3 tambah 6 sama dengan 9. Jadi X-nya sama dengan 9 bagi 3. X sama dengan 3. Batas ini langsung jawab 3. Bukan, karena yang ditanya apa? Yang ditanyakan nilai X tambah 5. Kita masukin nilai X-nya. Nilai X-nya udah dapat 3. Jadi kita masukin 3 tambah 5 sama dengan 8. Jadi jawabannya adalah D, bukan C ya. Oke. Soal tentang PLSV, persamaan linier satu variabel. Umur Lisa 4 tahun lebih tua dari umur Dini. Jika jumlah umur mereka 24 tahun, umur Dini dan Lisa berturut-turut adalah, nah kita lihat di soal yang diketahui itu umur Lisa.
ya. Baru umur Lisa yang diketahui, yaitu 4 tahun lebih tua. Sedangkan umur Dini belum diketahui, makanya kita buat di sini. Misalkan umur Dini itu X, ya. Lalu umur Lisa sama dengan, sini kan ditulis nih 4 tahun lebih tua dari umur Dini, ya kan? Jadi kita buat sini 4 tahun lebih tua dari umur Dini. Umur Dini berapa? Kita udah misalkan dia X, maka umur ini X. Umur Lisa itu sama dengan X tambah 4. Nah, diketahui juga di soal, jika jumlah umur mereka 24 tahun, maka di sini kan umur Dini ditambah umur Lisa. Itu kan jumlah kan? Kan kita jumlahkan. Itu sama dengan 24 tahun. Kita masukin umur Dini. Umur Dini berapa? X. Jadi X ditambah umur Lisa berapa? X plus 4 tambah X plus 4 sama dengan 24. Jadi X-nya kita jumlahkan. X tambah X sama dengan 2X. Tambah 4 sama dengan 24. Lalu kita kelompokin, ya. Variabel sama variabel, konstanta sama konstanta. Ingat, ini cuma ada lagi konstanta 4, kita pindahin jadi 24, dikurang, pindah jadi negatif 4. 2X sama dengan 20. Jadi nilai X-nya sama dengan 20 dibagi 2. X-nya yaitu 10. X itu siapa? X itu adalah Dini. Jadi umur Dini itu 10 tahun. Lalu umur Lisa kan X tambah 4. Jadi umur Lisa sama dengan X-nya udah masukin nilainya 10 ditambah 4 sama dengan 14 tahun. Jadi umur Dini dan Lisa berturut-turut adalah 10 dan 14 tahun. Oke. Soal selanjutnya. Penyelesaian dari 3X min 13 lebih besar sama dengan 11 untuk X bilangan bulat. Nah, kita cari nilai X-nya berapa? 3X lebih besar sama dengan 11. Ini kita pindahin jadi plus 13. Jadi 3X lebih besar sama dengan 11 tambah 13 berapa? 24. Jadi 3X lebih besar sama dengan 24. X lebih besar sama dengan 24 bagi 3. X-nya sama dengan lebih besar sama dengan 8. Nah, oke, dapat jawabannya yaitu D. Oke, lanjut ke soal skala. Jarak kota A dan ke kota B pada peta 50 cm. Jika skala pada peta 1 berbanding 1.000.000, maka jarak sebenar kedua kota itu adalah, nah kita harus tahu dulu sini rumus skala, ya. Skala itu sama dengan jarak peta per jarak sesungguhnya. P peta S sesungguhnya. Nah, di sini soal diketahui skalanya berapa. Ini kan skalanya kita masukin di skala 1 banding 1.000.000. Oke, sama dengan JP-nya jarak pada peta yaitu 50. Kita masukkan JP-nya 50 per JS-nya belum diketahui. Kita tulis JS. Kita kali silang, ya. JS kali 1 kan tetap JS jarak sesungguhnya sama dengan 50 dikali 1.000.000. Ya, perkalian silang harus tahu ya. Jadi jarak sesungguhnya itu sama dengan 50 kali 1.000.000 yaitu 50 juta. Jawabannya ada tidak? Tidak ada karena ini masih dalam satuan sentimeter. Sedangkan di soal itu jawabannya adalah kilometer satuannya. Maka kita harus rubah dulu sentimeter ke kilometer. Dikali berapa atau dibagi berapa? Ayo, masih ingat kan tangga? Ini kalau dia naik maka dia dibagi 10. Kalau dia turun maka dikali 10. Nah, atau dikurangin. Kalau naik dikurangin nolnya 1 tangga 1, 2 tangga 2 gitu kan. Kalau turun dia ditambah nolnya gitu ya. Sekarang kita mau sentimeter ke kilometer. Nah, kita hitung dia naik berapa tangga? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi nolnya ada 5. Berapa? 100.000. Dia naik berarti dia dibagi. Kita bagilah 50.000
50 juta ya dibagi 100.000. Nah, kita coret nolnya 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Coret. Jadi tinggal 500 kilometer. Oke, jawabannya adalah C. Kita masuk ke soal perbandingan. Uang Rini dan uang Rina. Perbandingan uang Rini dan Rina 3:5. Jumlah uang mereka adalah 400.000. Selisih uang mereka adalah, nah untuk mencari selisih kita harus tahu dulu jumlah masing-masing uang mereka. Sekarang kita buat di sini. Kita mencari dulu jumlah uang Rini berapa. Ya, saya buat di sini uang Rini. Nah, uang Rini itu perbandingannya berapa? Ini Rini ya. Ini Rini, ini Rina. Ya kan? Di yang Rini itu, nah, uang Rini ada 3 perbandingannya. Kalau kita mencari uang Rini, berarti perbandingannya dia taruh di atas 3. Sedangkan baginya dia bilang jumlah. Jumlah berarti kita jumlahin perbandingannya. Perbandingannya ada 3:5. Jadi kita jumlahin 3 tambah 5. Lalu kita kali jumlah uang mereka. Uang mereka berapa? 400.000. Tuh. Nah, berapa? 3/8 dikali 400.000. Nah, 8 sama 40 kan bisa dicoret. 40 bagi 8 kan 5. Ya, jadi kita kaliin 3 kali 50.000 berapa? 150.000. Ini uang Rini dapat. Sekarang uang Rina. Nah, uang Rina berapa? Uang Rina kan perbandingannya 5. Kita taruh di atas karena kita mau mencari uang Rina. Per 3 penjumlahan dari perbandingannya 5. Lalu dikaliin total jumlah uang mereka. Ini sama dengan 5/8 dikali 400.000. Kita coret 40 sama 8, 5. Jadi 5 kali 5, 250.000. Ini uang mereka masing-masing. Tapi yang ditanya selisih uang mereka. Kalau ditanya selisih berarti uang Rina selisih uang Rini berapa? Kita kurangin aja. 250 dikurang 150. Berapa kurangnya? Yaitu 100.000. Ini selisih. Oke, dapat jawabannya adalah B. Oke, kita masuk ke harga beli. Nih, Dina membeli 12 baju dengan harga 336.000. Jika Ita akan membeli baju yang sama dengan baju yang Dina beli ya, maka Ita harus membayar berapa? Nah, kita harus tahu dulu ini harga beli bajunya berapa ya. Harga 12 baju ya kan? Harga 12 baju itu 336.000. Kalau kita udah dapat harga 12 baju, berarti kita bisa dong cari harga satu baju. Nah, harga satu baju berapa? Karena dia tadi udah dapat harga 12 baju itu 336.000, maka 336.000 kita bagi 12. Maka harga satu baju itu 28.000. Oke. Nah, kalau udah dapat harga satu baju, berapa harga 18 baju? Nah, berapa yang Lina harus bayar? Karena Lina ngambilnya 18 baju, berarti 18 dikali harga satuan baju. Ini satu baju tadi. Nah, 18 baju dikali harga satu baju. Harga satu baju tuh 28.000. Jadi, kita harus membayar ya. Berapa kita harus membayar? Dikaliin. Hasilnya adalah 504.000. Oke, jadi kita harus membayar 405.000 untuk 18 baju. Oke, jawabannya adalah C. Oke, kita masuk ke perbandingan. Nah, untuk membangun sebuah rumah, pemilik rumah membutuhkan 15 orang pekerja selama 21 hari. Jika pekerja yang datang hanya 9 orang, maka mereka akan menyelesaikan bangunan rumah tersebut berapa lama? Gitu. Ini perbandingan senilai apa berbalik nilai? Coba kita lihat dulu. Kita buat tabelnya dulu ya. Tabelnya sini pekerja. Pekerja dan waktu ya, harinya, berapa hari. Nah, sini kan ada 15 orang, butuh harinya 21 hari. Tapi ternyata yang datang hanya 9 orang. Kalau 9 orang pekerjanya berarti harinya semakin lama kan?
Ya kan, harinya semakin lama. Kalau ini dia berkurang, yang pekerjanya berkurang, tapi harinya semakin naik, maka ini balik nilai. Oke, ingat ya, kalau berbalik nilai, kalau dia pekerjanya sedikit, otomatis waktunya semakin lama kan kita membutuhkannya, nggak mungkin di bawah 9 hari atau nggak mungkin di bawah 21 hari. Makanya berbalik nilai. Ingat, rumus berbalik nilai itu apa? A per B sama dengan D per C. Nah, A-nya yang mana? Ini A, ini B, ini C, ini D. Kita masukin nilainya, yaitu A-nya 15 per 9 sama dengan D-nya X per 21. Ingat, kita kaliin silang. Jadi 9 kali X, 9X sama dengan 15 dikali 21. Berapa? Jadi 9X sama dengan 15 kali 21. Hasilnya adalah 315. Jadi X-nya itu 315 dibagi 9. Jadi X-nya adalah 35 hari. Jadi nilai X-nya ini kita ganti 35 hari. Jadi untuk 9 orang dia membutuhkan waktunya 35 hari. Oke, jawabannya adalah D. Oke, soal perbandingan. Suatu pekerja akan selesai dikerjakan oleh 24 orang selama 20 hari. Agar pekerjaan tersebut dapat selesai 15 hari, berapa tambahan pekerja yang diperlukan? Ingat, kalau 24 orang dia 20 hari. Kalau untuk 15 orang otomatis orangnya lebih banyak kan? Makanya dia berbalik nilai. Sekarang kita ilustrasikan seperti ini tabelnya. Pekerja sama waktu atau hari lah kita buat sini ya. Nah, pekerjanya itu ada 24. 24 kerja dia menyelesaikan 20 hari. Nah, kan di sini 15 hari berapa pekerja? Ini kan nurun ya. 20 ke 15. Jadi pekerjaannya nggak mungkin kan dia di bawah 24 orang karena dia mau cepat menyelesaikannya. Jadi dia lebih banyak kerjaannya, dia lebih naik nilainya. Nah, maka dia pakai berbalik nilai. Oke. Berbalik nilai ini A, ini B, ini C, ini D. Ingat rumusnya. A per B sama dengan D per C untuk berbalik nilai. Kita masukin nilai yang udah kita dapat. 24 per X karena dia belum diketahui sama dengan ya 15 per 20. Oke, kita dapat, kita kaliin silang 15X sama dengan 24 dikali 20. Jadi 15X sama dengan 480. X-nya 480 dibagi 15. Hasilnya adalah berapa? 32. Dapat X-nya itu 32. Jadi 32 pekerja itu akan menyelesaikan 15 hari. Tapi tidak sampai di sini karena yang ditanya banyak tambahan. Banyak tambahan berarti berapa sisa yang harus ditambah? Sedangkan kita udah punya 24 orang. Jadi 32 itu dikurang yang ada. Yang adanya kan 24. Jadi tambahannya tinggal 8 orang lagi ya. Ingat tambahan, jangan langsung kejebak kalian jawab yang ini. Karena soalnya yang ditanya tambahan, bukan total semua pekerja. Oke, kita tinggal menambahkan 8 orang. Jawabannya adalah C. Oke, soal harga jual, harga beli, untung rugi ini ya. Soalnya Pak Hasan membeli sepeda motor seharga 15 juta. Karena ada kebutuhan mendesak, motor tersebut dijual lagi dengan menanggung kerugian sebesar 10%. Maka harga jual motor tersebut adalah, kita buat dulu di sini, diketahui kan, harga beli. Jadi HB-nya yaitu 15 juta. Terus persen rugi. Persen ruginya 10%. Yang ditanya harga jual. Kalau harga jual berarti harga beli ya, harga beli dikurang rumusnya
Kalau untuk harga jual, kalau dia rugi, berarti harga beli dikurang rugi. Nah, ruginya udah ketahui belum? Belum. Maka kita cari dulu ruginya, karena yang diketahui kan baru persen rugi. Jadi kita kaliin berapa persen ruginya. Kita kaliin sama harga beli. Nah, persen ruginya berapa? 10%. Jadi kita kaliin 15 juta dikali 10%. Ya, tinggal coret aja. Ini coret. Tinggal berapa dia ruginya? 1.500.000. Nah, dapat ruginya, ini ruginya 1.500.000. Jadi tinggal kita masukin harga jualnya berarti 15 juta ya, dikurang 1.500.000. Jadi dia menjualnya 13.500.000. Nah, jadi harga jualnya 13.500.000. Oke, ya. Oke, kita masuk ke diskon. Pak Tony membeli celana seharga 120. Jika pihak toko memberikan diskon 25%, maka uang yang harus dibayar berapa? Jadi kita anggap di sini harga beli harga awal. Harga awal sebelum didiskon yaitu 120.000. Yang diketahui lagi diskon. Diskonnya 25%. Yang ditanya yaitu harga bayar, berarti harga yang setelah H1 ya. Harga yang kedua, harga keduanya itu berarti harga awal dikurang diskon. Ya, ini diskon bukan diskon. Dikurang diskon. Nah, udah dapat harga awalnya 120, diskonnya 25%. 25% ini berapa duit? Langsung kita cariin aja. Karena kita udah dapat harga awalnya, tinggal kita kaliin aja diskonnya 25%. Dikali 120.000. Berapa? Lihat. Jadi 25 dikali 1.200 yaitu berapa? 30.000 ya? 30.000. Jadi diskonnya itu adalah 30.000. Maka yang harus dibayarnya harga ya awal 120.000 dikurang diskon. Diskonnya 30.000. Jadi dia bayar berapa? 90.000. Oke, jawabannya adalah 90.000. Oke, soal berikutnya tentang bruto, neto, dan tara. Di sini ada soal suatu benda memiliki bruto 10 kilo dan neto 9.550 gram. Tara benda tersebut adalah yang diketahui pertama bruto. Brutonya sama dengan 10 kilo. Terus netonya 9.550 gram. Yang ditanya tara. Oke, rumus tara apa? Rumus tara itu bruto dikurang neto. Nah, sekarang kita udah ada bruto sama neto, tapi satuannya berbeda. Jadi, karena sini ada pilihannya gram, maka kita rubah dari kilogram menjadi gram. 10 kilogram itu berapa gram? Harus ingat dulu nih tangganya. Nah, kilogram ke gram. Kalau dia turun, berarti dikali 10 setiap tangganya. Kalau dia naik, dibagi 10 setiap tangganya. Sekarang kita mau merubah dari kilogram ke gram. Kita lihat dia turun berapa tangga? 1, 2, 3. Berarti nolnya ada 3. Tuh, 2, 3, 1000. Berarti dia dikali 1000 karena dia turun ya. Makanya sekarang brutonya 10 kilo itu dikaliin 1000. Jadi ada 10.000 kilo. Oke, brutonya udah kita dapat 10.000 kilo. Jadi kita tinggal masukin nilainya. Tara itu bruto dikurang neto. Brutonya ada 10.000 dikurangi netonya ada 9.550. Jadi jawabannya adalah 450 gram. Oke, jawabannya A. Lihat ya, kalian harus hafal ya tangga-tangga tentang satuan berat, tangga-tangga satuan waktu, ya, jarak, ya. Oke.
Oke, soal berikutnya, seorang pedagang membeli 20 karung beras. Setiap karung beras tertulis netonya 80 kilo. Setelah ditimbang, berat seluruhnya 1610 kilo. Berapa taranya? Nah, kita buat dulu ya. Brutonya, berat seluruhnya ini ya, 1610 kilo. Terus netonya berapa? Netonya 80 kilo per karung. Nah, sedangkan kita mau mencari neto 20 karung. Kalau neto 20 karung itu berarti 20 karung. Dia kan 80 kilo itu kan per karung. Sekarang dia ada 20 karung. Jadi 20 kali 80 kilo. Jadi neto seluruhnya itu 1600 kilo. Nah, yang ditanya tara per karung. Untuk mencari tara per karung kita harus cari dulu tara seluruhnya ya. Tara 20 karung. Rumus tara kan bruto dikurang neto. Nah, berat seluruhnya itu udah kita dapat di soal 1610. Netonya udah kita cari tadi. Neto 20 karung itu 1600. Jadi sisanya yaitu 1610 dikurang 1600 yaitu 10. Ini tara per 20 karung. Sekarang yang ditanya berapa tara setiap karung. Jadi tara per karung ya. Tara per karung, tara setiap karungnya kita bagiin aja 10 per 20. Jadi sama dengan 0,5 kilo setiap karungnya. Oke, jawabannya adalah A. Soal selanjutnya, dari gambar tentukan sudut sehadap. Ingat ya, sudut sehadap itu jumlah sudutnya adalah sama, yaitu ada sudut A, ya, sudut A sehadap dengan sudut E. Jadi, sudut A itu sama dengan sudut E. Lalu sudut B sehadap dengan sudut H. Nilai sudut D itu sama dengan sudut H. Ya. Lalu di sini juga sudut B sehadap dengan sudut F. Jadi sudut B sama dengan sudut F. Dan sudut C sehadap dengan sudut G. Jadi besar sudut C itu sama dengan besar sudut G. Lalu dalam berseberangan. Dalam berseberangan itu, ingat ya, kata-kata berseberangan, dia menyeberangi garis potong. Ya, dia menyeberangi garis potong. Dia di dalam, berarti di dalamnya yang ini. Dalam berseberangan yang mana? Karena dia melewati garis potong, berarti sudut D itu berseberangan dengan sudut F, yang mana besaran sudutnya itu adalah sama. Jadi sudut D sama dengan sudut F, dan sudut C berseberangan dengan sudut E, yang nilainya juga sama. Sudut C sama dengan sudut E. Oke, yang ketiga, sudut luar berseberangan. Nah, untuk yang luar dia juga menyeberangi garis potong. Yang luar kan bagian ini ya, luar. Nah, dia berseberangan. Sekarang yang berseberangan, sudut B berseberangan luar dengan sudut H. Jadi, besar sudut B sama dengan besar sudut H. Lalu, sudut A berseberangan luar dengan sudut G. Jadi, besar sudut A itu sama dengan besar sudut G. Karena dia berseberangan. Sekarang, luar sepihak. Ya. Kalau luar sepihak, dia sederetan ya. Nah, ini luar sepihak. Luar sepihak itu sudut A dan sudut H. Dia luar sepihak. Nah, syarat sepihak itu jika kedua sudut dijumlahkan maka hasilnya adalah 180. Jadi luar sepihak itu sudut A ditambah sudut
H besarnya adalah 180. Lalu sudut mana lagi yang luar sepihak? Yang luar sepihak ada sudut B dan sudut G. Jadi besar sudut B ditambah besar sudut G itu adalah 180. Oke, sekarang sini ya. Dalam sepihak. Dalam sepihak yang mana? Yang di dalam. Nah, yang di dalam itu dalam sepihak. Sepihak mana? Dia sederetan nih. Sudut D dan sudut E. Jadi, jika sudut D dijumlahkan sudut E, maka hasilnya adalah 180. Lalu, sudut C dalam sepihak ya, sudut C dan sudut F. Maka sudut C ditambah sudut F itu 180. Nah, yang sekarang bertolak belakang. Nah, kita lihat di gambar. Bertolak belakang, ini bertolak belakang. Sudut A bertolak belakang dengan sudut C. Kalau bertolak belakang, maka nilai sudutnya adalah sama. Ya, ini berarti sudut A sama dengan sudut A sama dengan sudut C. Ini juga sudut B bertolak belakang dengan sudut D. Jadi sudut B itu sama dengan sudut D. Nah, sini sudut E bertolak belakang dengan sudut G. Jadi besar sudut E itu sama dengan besar sudut G. Lalu yang terakhir ada sudut H bertolak belakang dengan sudut F. Jadi besar sudut F itu sama dengan besar sudut H. Oke, itu untuk sehadap, berseberangan, luar seberangan, luar sepihak, dalam sepihak, bertolak belakang. Nah, untuk semuanya sama nilainya ya, yaitu besaran sudutnya sama, tapi yang beda itu adalah yang sepihak. Kalau yang sepihak, kalau dijumlahkan sudutnya itu hasilnya adalah 180. Oke. Oke, soal berikutnya, seorang pedagang membeli barang dengan harga 20.000 dan dijual mendapatkan untung 20%. Harga jualnya berapa? Nah, kita buat dulu di sini harga beli. Harga belinya berapa? 20.000 ya. Harga beli 20.000. Terus persen untung. Persen untungnya 20%. Yang ditanya harga jual. Harga jual berapa? Rumus harga jual, harga beli ditambah untung. Nah, harga belinya udah dapat di sini yaitu 20.000. Untungnya udah dapat belum? Untungnya belum dapat, taunya cuman persen untungnya. Jadi kita cari dulu berapa sih untungnya. Caranya 20/100 dikali harga belinya, yaitu 20.000. Berapa? Coret ya. Coret 4. Sini jadi 4.000 ya. Ini sama dengan 4.000. Jadi untungnya ada 4.000. Harga jualnya itu 20.000 tambah 4.000. Jadi 24.000. Oke, jawabannya adalah B. Oke, soal selanjutnya. Oke, di sini ada ralat ya. Ini bukan plus 6 tapi plus 4. Oke, soalnya perhatikan gambar di bawah ini. Tentukan nilai X. Nah, kita lihat sudutnya ini. Sudut ini adalah sudut siku-siku, yaitu besarnya 90 derajat. Jadi, besar sudutnya ini, saat kedua sudut yang ini dijumlahi dengan sudut yang ini, maka hasilnya adalah 90 derajat. Maka kita cari dulu nilai X-nya. Jadi 3X, sudut 3X ditambah 1 ditambah 2X plus 4 itu akan menghasilkan sudut 90 derajat. Nah, kita kelompokkan yang X sama X, yang konstanta sama konstanta. Ini kan ada 3X tambah 2X sama dengan 90. Yang satunya pindah jadi min 1. Yang 2 pindah jadi min 4. 4-nya pindah ya, bukan 2. Jadi 3X tambah 2X sama dengan 5X. Jadi sama dengan 90 dikurang 1 dikurang 4. Jadi hasilnya adalah 85. Jadi X itu 85 dibagi 5. Berapa 85 bagi 5? Yaitu
85 bagi 5 berapa? Ya, 17. Oke. Oke, soal berikutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Tentukan nilai A, B, dan C. Lihat di sini. Ini diketahui ini adalah 50. Yang ditanya berapa nilai sudut B, A, dan C. Nah, untuk mencarinya, kita buat dulu di sini. Nah, sudut B sama sudut 50 derajat ini adalah sudut yang sehadap, ya. Karena B itu sehadap dengan sudut 50 derajat, maka sudut B itu sama dengan sudut 50 derajat, ya. Jadi jawaban B sama dengan 50 derajat. Oke, untuk yang B. Nah, lalu B sama A itu kan dia sepihak dalam. Kalau sepihak kedua sudut ini dijumlahkan, maka hasilnya adalah 180, ya. Karena sudut B ditambah sudut A adalah sepihak, ya. Jadi sudut B ditambah sudut A itu hasilnya adalah 180. Nah, sudut B-nya udah kita dapatkan 50. Jadi sudut B 50 ditambah sudut A yang belum diketahui nilainya sama dengan 180. Jadi sudut A itu sama dengan 180 dikurang 50, ya. Ini pindah ke sini, ya. Jadi 180 kurang 50. Jadi A-nya itu adalah 130. Oke, dapat nilai A-nya 130. Nah, kan A-nya 130 karena dia sehadap kan di sini, sama kayak ini tadi kan sehadap. Jadi 50. Jadi di sini juga 130. Nah, kalau ini bertolak belakang, ya, ini kan bertolak belakang. Jadi nilai C-nya juga 130 karena bertolak belakang itu hasilnya adalah sama. Jadi A-nya sama dengan 130, B-nya sama dengan 50, ya. 50 dan C-nya sama dengan 130. Oke. Oke, yang berikutnya pelurus sudut yang besarnya 95 derajat berapa? Pelurus. Ingat pelurus. Pelurus itu kan adalah 180 derajat. Jadi pelurusnya sudut 95 itu kurang aja 180 dikurang 95. Jadi hasilnya adalah 85 derajat. Oke, jawabannya adalah C. Oke, soal berikutnya, sudut terkecil yang terbentuk jarum jam pukul 5. Ini sudut berapa? Ini berapa besar sudutnya? Nah, caranya kita lihat. Kalau satu putaran penuh itu sudutnya adalah 360 derajat. Ya, 360 derajat satu putaran ini. Lalu kita hitung dari jarum panjangnya ini, ya, jarum panjang ini ke angka 5 itu berapa kali langkahnya? 1, 2, 3, 4, 5, ya. Jadi dia dikali 5, ini dibagi jamnya ada berapa? 12, ya, gitu ya. Jadi 360 bagi 12 itu adalah 30. Nah, yang ini kita kalikan 30 kali 5, hasilnya adalah 150. Jadi jam pukul 5 itu sudutnya adalah 150. Nah, sekarang saya kasih soal berapa sih sudutnya kalau pukul 8. Nah, kalau pukul 8 berapa sudutnya? Nah, ingat kalau besaran di pukul 8 berarti sini kan jarum pendeknya. Nah, jarum pendeknya ke arah sini. Nah, besar sudut ini berapa? Caranya sama, satu putaran penuh itu 360. Jamnya ada 12 jam. Ya, angkanya. Terus kita kalikan. Nah, jaraknya ini ke sini berapa? Yang dari jarum panjangnya ini. 1, 2, 3, 4. 4. Nah, 360 bagi 12 itu hasilnya 30. Jadi besar sudut 8 itu 30 kali 4, 120. Nah, pukul 8 itu besar sudutnya 120. Ya. Kalau yang
pukul 9. Kalau ini bisa kita langsung lihat kan? Ya kan, kalau pukul 9. Coba. Kalau pukul 9 udah bisa langsung kita lihat. Dia bentuknya adalah segitiga siku-siku. Jadi 90. Tapi kalau kalian mau membuktikannya dengan cara perkalian kayak gini, kan 360 per 12 dikali berapa jaraknya? 1, 2, 3 kali 3. Nah, sekarang kita kalikan. Ini 30. 360 bagi 12 kan 30. Jadi 30 kali 3, 90. Benar kan? Jawabannya sama. Oke, paham ya untuk menentukan sudut untuk di jam. Oke, soal berikutnya, besar sudut P3 berapa? P3 yang mana? Ini. Besar sudut P3. Nah, diketahui kan ada sudut 42 derajat. Ini kan bertolak belakang. Kalau bertolak belakang di sini juga sama kan? 42 derajat juga. Nah, sekarang sudut P3 ini sama sudut 40 derajat ini adalah sepihak. Ya kan? Sepihak dalam. Nah, ingat konsep sepihak, kalau kedua sudut dijumlahkan, maka hasilnya adalah 180. Maka kita jumlahkan sudut P3 yang ini, kita jumlahkan dengan sudut 42 derajat sama dengan 180. Itu ingat ya, sepihak. Rumus sepihak itu jika jumlahkan dia hasilnya adalah 180. Nah, sudut P3 kan belum diketahui, tapi sudutnya ini udah diketahui, sudut 42 derajat sama dengan 180. Tinggal kita pindahin aja. 180 dikurang 42. Berapa sudut P3-nya? 180 dikurang dengan 42. Berapa? 138. Jadi sudut P3 itu adalah 138. Oke. Soal berikutnya, Akmal menargetkan dalam 1 minggu hafal 5 lembar Al-Quran. Dengan tekad dan semangat, Akmal konsisten untuk mencapai targetnya. Berapa harikah Akmal bisa menghafal 150 lembar Al-Quran? Nah, kita buat di sini ya. Sini kan diketahui 1 minggu itu 15 lembar. Ingat, 1 minggu itu 5 lembar. Nah, 1 minggu berapa hari? Ya, karena yang ditanyakan kan berapa hari. Nah, kita rubah dulu minggunya menjadi hari. 1 minggu berapa hari? 7 hari. Nah, jadi 7 hari dia 5 lembar. Nah, kita buat ini perbandingan, tabel perbandingan ya. Tabel perbandingan ini ada hari, lamanya menghafal, terus yang ini adalah lembarnya. Lembar dia menghafal Al-Quran. Nah, kan diketahui di soal 1 minggu 5 lembar. 1 minggu kan 7 hari. 7 hari 5 lembar. Nah, berapa hari dia untuk mendapatkan 150 lembar? Nih. Nah, ini senilai apa berbalik nilai? Otomatis ini kalau 7 hari dia 5 lembar, berarti kalau 150 lembar dia butuh harinya lebih banyak lagi kan? Iya kan? Ini butuh harinya lebih banyak lagi nih untuk menghasilkan lembar yang banyak. Maka dia ini adalah perbandingan senilai. Ingat perbandingan senilai A per B sama dengan C per D. Ini X. A, B, C, D. Nah, jadi berapa hari untuk menghafal 150 lembar? Kita masukin nilainya. A-nya 7, B-nya X sama dengan C-nya 5 dan D-nya 150. Sekarang kita kalikan silang. Kalikan silang ya. Tahu kan cara kali silang? Ini. 5X sama dengan 7 dikali 150. Jadi 5X sama dengan 7 kali 150 berapa? 1050. Jadi nilai X-nya itu 1050 dibagi 5. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya ini? 210 hari. Jadi untuk menghafal 150 lembar ini dia membutuhkan waktu 210 hari. Oke, paham ya?
perbandingan senilai. Oke, soal berikutnya. Sebuah panti asuhan memiliki persediaan beras yang cukup untuk 15 orang selama 12 hari. Ya, 15 orang untuk 12 hari. Jika penghuninya ditambah 5 orang, berapa persediaannya itu akan habis? Nah, kita buat dulu ya tabelnya. Tabel perbandingan. Nah, sini ada orang. Sini hari. Nah, yang diketahui 15 orang, yaitu 15, dia menghabiskan berasnya yaitu 12 hari. 12 hari. Lalu dia ditambah 5 orang. Berarti dari 15 ini ditambah 5 orang. Ya, jadi berapa orang? 20 orang. Nah, 20 orang ini menghabiskan beras berapa hari? Nah, logikanya gini, kalau 15 orang 12 hari, 20 orang waktu menghabiskannya lebih cepat kan? Iya kan? Logikanya kalau orangnya banyak berarti berasnya lebih cepat habis. Jadi ini perbandingan berbalik nilai. Nah, berbalik nilai itu A per B sama dengan D per C. Ini A, ini B, ini C, ini D. Oke, kita masukin nilainya 15 per 20 sama dengan X per 12. Kita kaliin silang. 20X sama dengan, ini kali kayak gini ya. Ini dikali sini, yang ini kali sini. Nah, dikali 15 dikali 12 sama dengan 15 dikali 12. Jadi 20X sama dengan 15 kali 12 berapa? 180. Oke, jadi X-nya sama dengan 180 dibagi 20. X sama dengan 9. Oke, jadi 20 orang itu akan menghabiskan berasnya 9 hari. Ya. Oke, soal berikutnya. Sebuah televisi terjual dengan harga 1.800.000. Jika penjual mengalami kerugian sebesar 10%, maka berapa harga pembelian televisi? Ingat ya, di sini saya kasih tahu dulu konsepnya. Untuk persen harga beli itu dia selalu 100%. Sedangkan untuk persen harga jual itu 100% dikurang persen rugi kalau dia rugi, atau 100% ditambah persen untung kalau dia untung. Oke. Sekarang kita mau mencari harga beli. Ingat, rumus harga beli itu sama dengan persen harga beli ya, di atasnya kalau harga beli yang di atasnya persen harga beli per persen harga jual dikali harga jual. Ingat ya, kalau yang ini harga beli berarti harga belinya di atas, ini harga jualnya di bawah sama di samping kali harga jual dalam bentuk rupiah. Sekarang harga belinya sama dengan persen harga beli kan 100%, selalu 100%. Nah, persen harga jualnya ini rumusnya dia untung atau rugi? Dia rugi, berarti kita pakai rumus yang ini. Persen harga jualnya yaitu 100% dikurang 10% dikali harga jual. Harga jualnya adalah 1.800.000. Oke, lanjut ya. Jadi harga belinya sama dengan 100% per 90% dikali 1.800.000. Nah, persennya kita coret ya. Nolnya kita coret ke atas, 9-nya kita coret sama 18, ini jadi 2, jadi 200.000 dikali 10.000, jadi harga belinya itu adalah 2 juta. Oke, dia beli harga 2 juta, jual 1.800.000. Jadi dia rugi 200.000. 200.000 itu adalah 10% dari 2 juta. Oke, paham ya? Soal berikutnya, perhatikan gambar di bawah ini. Nilai Y adalah nilai Y ini berapa? Ini kan 3Y, yang Y-nya ini berapa? Nah, kita carinya gini. 102 ini kan bertolak belakang dengan E, jadi yang E ini juga nilainya 102.
Nah, ingat, dan 3Y ini bersepihak ya, sepihak dalam dengan E, yaitu 102. 3Y ditambah 102 kalau sepihak itu kan hasilnya 180. Jadi 3Y karena dia sepihak dengan 102 ini, maka hasilnya adalah 180. Jadi 3Y itu sama dengan 180 dikurang 102 ya. 180 dikurang 102 berapa? 3Y sama dengan 78. Jadi Y sama dengan 78 dibagi 3. 78 bagi 3 berapa? Y sama dengan 26. Jadi jawabannya Y adalah 26. Oke. Ini macam-macam segi 4. Ada bujur sangkar, persegi panjang, trapesium, belah ketupat, jajar genjang, layang-layang, segi 4 sembarang ya. Yang sembarang belum kita pelajarin dulu. Yang kita pelajari bujur sangkar, persegi panjang, trapesium, belah ketupat, jajar genjang, dan layang-layang. Ini ada ya sifat-sifat bujur sangkar. Kalian baca dan pahami. Lalu di sini ada luas bujur sangkar, yaitu sisi kali sisi, dan keliling bujur sangkar, sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi, atau 4 kali sisi ya. Ini kalau keliling itu kita tambahin semua ini sisinya, semuanya kita tambahin ya. Oke. Untuk persegi panjang, nah sifat-sifatnya silakan kalian baca sendiri ya. Nah, rumus luasnya panjang kali lebar, kelilingnya 2 kali panjang tambah lebar. Tuh untuk rumusnya, sifatnya silakan dipahami. Untuk trapesium juga luasnya adalah setengah kali jumlah rusuk sejajar. Ini ya rusuk yang sejajar. Ini dikali tinggi. Tingginya yang ini nanti. Nah, kalau kelilingnya jumlah panjang semua sisi. Ini semua sisinya ini jumlah keliling. Ya, paham ya? Untuk sifatnya silakan baca. Untuk belah ketupat, ini sifat-sifatnya ya. Untuk mempersingkat waktunya karena masih ada soal lagi di bawah yang nanti yang akan dibahas. Untuk sifat-sifatnya kalian baca sendiri dan dihafalin. Untuk keliling belah ketupat, ini rumus kelilingnya 4 kali sisinya. Kalau luas belah ketupat itu setengah kali diagonal 1. Ini diagonal ya. Yang garis ini diagonal, ini yang 1. Ini garis lagi, ini diagonal 2 ya. Nah, yang ini diagonal 2, ini diagonal 1. Itu jadi luasnya itu setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Untuk jajar genjang, sifatnya silakan dibaca. Lalu kelilingnya itu 2 kali alas kali tinggi untuk keliling. Dan untuk luasnya itu alas kali tinggi. Oke ya. Dan untuk layang-layang sifatnya silakan kalian baca ya. Dia memiliki 2 sisi pendek yang berdampingan ya. 2 sisi panjang yang berdampingan. Jadi 2 pasang sisi. Terus kelilingnya itu jumlah sisi layang-layang. Ya, semua sisinya ini. Kalau kelilingnya kita jumlahin aja semua sisi-sisinya itu untuk keliling. Kalau luasnya sama seperti belah ketupat. Setengah dikali diagonal 1 ditambah dikali diagonal 2 ya, untuk layang-layang. Untuk lebih pahamnya kita masuk ke soal. Tentukan luas berikut. Nah, ini luas jajar genjang ya kan. Kalau dia seperti ini antara sisi atas sama bawahnya itu kan sama nih besarnya, panjangnya 12 karena dia sejajar. Nah, ya kan alasnya, berarti alasnya 12, tingginya berapa? Ini tingginya. Coba kalau kita tarik garis seperti ini kan sejajar nih sama ini. Berarti ini juga besarnya, panjangnya 8 derajat. Sekarang kita cari dulu luas jajar genjang. Luas jajar genjang itu apa? Alas kali tinggi. Alasnya udah dapat kan? Alasnya adalah 12. 12 tingginya yaitu 8. 8 dapat dari mana? Dari sini karena dia sejajar. Ini kan dapat 8. Karena dia sejajar kita anggap di sini tingginya yaitu 8. Jadi
luas jajar genjangnya itu 12 dikali 8. Berapa 12 kali 8? 2 kali 8 kali 2, 6, jadi 96. Ini luas jajar genjang. Nah, sedangkan yang ini lagi kita cari luas belah ketupat. Nah, luas belah ketupat itu kan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Nah, lihat di sini. Ini kan baru 8, ini kan baru batas ini kan. Nah, sedangkan dia sampai bawahnya itu berarti sini juga 8 cm. Sini juga 8 cm. Jadi diagonal satunya itu 8 tambah 8. Jadi gini, setengah dikali 8. 8 tambah 8 dikali 6 tambah 6 sama dengan setengah dikali 8 tambah 8 16, 6 tambah 6 12. Jadi 16 kali 18 16 kali 12 itu adalah 192. Jadi setengah dari 182 berapa? Juga 96 luasnya. Jadi luas bangunnya ini kita jumlahin antara luas jajar genjang ditambah luas belah ketupat ya, sama dengan 96. Luas jajar genjang kan ini 96 ditambah luas belah ketupat kan juga 96. Kita tambahin 96 tambah 96. Jadi hasilnya adalah 192. Jadi luas bangunan ini adalah 192 karena dia digabungin. Oke, kita jumlahin yang ini. Oke. Ini soalnya sebuah lapangan berbentuk persegi panjang. Kita ilustrasikan seperti ini. Persegi panjang. Yang panjangnya 250 ini panjang ya. Dan 200 ini lebar. Nah, dia berlari mengelilingi lapangan 3 kali. Berarti kita cari dulu kelilingnya itu berapa. Keliling persegi panjang. Keliling persegi panjang itu rumusnya 2 kali P tambah L. Nah, ingat di sini ada panjang dan lebar. 2 dikali panjangnya 250 tambah lebarnya 200. Jadi 2 kali 450. 2 kali 450 berapa? Ya, 900. Jadi kelilingnya itu ada 900. Satu keliling. Sedangkan dia berlari 3 kali. 3 kali berarti 3 kali dia mengelilingi. Berarti 3 kali 900 yaitu 2700. Oke, jawabannya adalah B. Oke, lihat gambar bawah ini ya. Itu gambar belah ketupat. Luas keliling belah ketupat berturut-turut berapa? Nah, luasnya itu kan setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Nah, setengah diagonal satunya berapa? Sama seperti tadi, ini 8, ini 8. Jadi 8 tambah 8 ya. Dikali ini juga sini 6, berarti sini juga 6 ya. Jadi dikali 6 tambah 6. Jadi setengah dikali 16 dikali 12. Jadi setengah kali 192 ya. 16 kali 12 itu 192. Jadi luasnya itu 192 bagi 2 di 96. Oke, luasnya adalah 96. Sekarang keliling. Kelilingnya berapa? Kelilingnya itu kan kita jumlahin aja semua sisinya. Kali ini 10, ini juga kan sama ukurannya kan 10, ini 10 juga, ini 10 juga. Berapa? Kelilingnya 4 kali sisi. Sisinya ada 10, 4 kali 10. Berapa 4 kali 10? 40 ya. Kita jumlahin aja. Sisi ini tambah sisi ini tambah sisi ini tambah sisi ini berapa? 10, 20, 30, 40. Jadi jawabannya luasnya 96
kelilingnya 40. Jadi jawabannya adalah A. Oke, soal berikutnya, sebuah persegi mempunyai luas 400 cm. Berapa keliling persegi tersebut? Ingat, luas persegi itu ya, luas persegi itu sama dengan S kuadrat. Nah, luas perseginya berapa? 400 cm persegi. Nah, saat kuadrat ini mau kita jadikan biasa, S biasa, sisi biasa, itu berarti yang kawannya kita akarkan. Nah, akar 400 itu berapa? 400 itu kan 20 kali 20. Jadi S-nya itu sama dengan 20, ya. Nah, kalau udah dapat sisinya, kita masukin rumus keliling. Rumus keliling persegi itu kan 4 kali sisi. Nah, sisinya kan udah kita dapat 20. Jadi 4 kali 20. Hasilnya adalah 80. Oke. Oke, sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.